Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 25 Agustus 2025, Pekan Biasa ke-21 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Monica, Mazmur dilantunkan oleh Irene Indarti, dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat, segala hal yang baik dan boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk menggunakan akal budi dan hati kami dalam meresapkan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu itu kami renungkan dalam pikiran, kami wartakan dalam ucapan, dan kami resapkan dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 1 ayat 2b sampai dengan ayat 5 dan ayat 8b sampai dengan ayat 10. Saudara-saudara, kami selalu mengenang kalian dalam doa-doa kami, sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu dan ketekunan harapanmu di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kalian, sebab Injil yang kami wartakan disampaikan kepada kalian bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dengan kekuatan dalam Roh Kudus dan kepastian yang kokoh. Kalian sendiri tahu bagaimana kami telah bekerja di antara kalian demi kepentingan kalian. Di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kalian menyambut kami, dan bagaimana kalian berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan Anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas Penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji nama-Nya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepada-Nya dengan rebana dan kecapi. Sebab
Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang-orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 23 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik! Karena kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik! Sebab kalian menelan rumah janda-janda dan kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Karena itu, kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik! Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk membuat satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah hal itu terjadi, kamu menjadikan dia 2 kali lebih pantas masuk neraka daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak mengikat. Namun bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta! Manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Kamu berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak mengikat.
namun bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, manakah yang lebih penting? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, orang yang bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Orang yang bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Orang yang bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Iman yang murni, bukan kemunafikan. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita memasuki hari Senin pada pekan biasa ke-21. Pada bacaan pertama, Paulus, Silvanus, dan Timotius menuliskan surat kepada jemaat di Tesalonika. Mereka mengucapkan syukur atas iman jemaat yang berkembang pesat, kasih nyata dalam pelayanan, dan pengharapan yang berakar pada kedatangan Kristus. Surat ini ditulis sekitar tahun 50 pada abad Masehi dan menjadi salah satu surat Paulus yang paling awal. Konteks sejarahnya adalah jemaat Tesalonika yang hidup di tengah dunia Yunani Romawi yang masih memuja dewa-dewa pagan. Tantangan iman mereka besar, tapi justru kesaksian hidup mereka terdengar sampai ke daerah lain. Paulus menekankan bahwa Injil tidak datang pada mereka hanya dalam kata-kata, melainkan dengan kuasa Roh Kudus. Artinya, iman yang sejati bukan hanya pengetahuan atau doktrin, tetapi kehidupan nyata yang ditopang oleh kekuatan Allah. Ketekunan jemaat Tesalonika ini menjadi bukti bahwa mereka sungguh-sungguh berbalik dari berhala kepada Allah yang hidup. Kesetiaan ini mengingatkan kita bahwa iman selalu berbuah dalam perbuatan dan kesaksian. Tokoh-tokoh yang terlibat di sini adalah Paulus sebagai rasul tentunya, Silvanus dan Timotius sebagai rekan misi, serta jemaat Tesalonika yang menjadi teladan. Mereka menjadi saksi bahwa iman dapat tumbuh kuat meskipun berada di tengah tekanan dan godaan dunia kafir. Jemaat ini memberikan inspirasi bagi gereja sepanjang masa untuk tetap teguh dalam iman meski menghadapi tantangan zaman. Sementara bacaan Injil, Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus menyebut mereka munafik karena menutup pintu kerajaan surga bagi orang lain, padahal mereka sendiri tidak mau masuk. Mereka sibuk dengan sumpah-sumpah yang membingungkan, lebih mementingkan aturan lahiriah daripada isi hati yang tulus di hadapan Allah. Nah, konteks sejarahnya ini orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada abad pertama menjadi kelompok religius yang sangat dihormati masyarakat Yahudi pada saat itu, karena mereka ahli tentunya dalam hukum Musa. Namun, seringkali mereka terjebak pada formalitas dan tradisi belaka, sehingga kehilangan roh sejati dari hukum Allah. Yesus tidak menolak hukum Taurat, tetapi ia mengkritik cara mereka menafsirkannya. Mereka lebih sibuk menekankan detail hukum seperti sumpah demi emas bait Allah, padahal yang penting adalah hadirat Allah itu sendiri. Yesus mengingatkan bahwa Allah lebih besar daripada bait atau persembahan, sehingga iman sejati harus lahir dari hati, bukan sekadar tampilan luar. Nah, kita lihat tokoh-tokoh utama dalam Injil ini adalah tentu Yesus sendiri, orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, Yesus tampil sebagai pengajar tentunya dengan otoritas yang membongkar kemunafikan. Sedangkan orang Farisi menjadi gambaran dari religiositas yang dangkal tentunya, yang sibuk menjaga aturan tetapi gagal membawa umat semakin dekat dengan Allah. Nah, kritik Yesus ini
untuk tetap relevan hingga saat ini. Sebab manusia ya mudah sekali terjebak pada kemunafikan dan formalitas dalam beriman. Nah, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kedua bacaan hari ini membawa kita pada refleksi yang sama. Iman sejati tidak diukur dari tampilan luar atau kata-kata indah, tetapi dari ketulusan hati dan kesaksian hidup yang nyata. Jemaat Tesalonika dipuji karena iman mereka berbuah, sedangkan orang Farisi dikecam karena iman mereka hanya menjadi topeng. Nah, dalam konteks kehidupan gereja mula-mula, jemaat menghadapi tantangan dari luar, tekanan budaya, penyembahan berhala, dan juga penganiayaan. Mereka bertahan karena percaya pada kuasa Kristus yang bangkit. Sementara orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menghadapi tantangan dari dalam, sikap religius yang kehilangan makna sejati. Ini dua sisi yang berbeda, tapi sama-sama mengingatkan kita. Iman sejati harus lahir dari hati yang murni, bukan dari kepura-puraan. Bagi kita sekarang, ya, bacaan ini tentu saja relevan karena dunia modern pun menghadirkan tantangan iman. Kita hidup dalam arus konsumerisme, teknologi, dan popularitas. Ada godaan untuk menampilkan citra religius di media sosial atau di hadapan orang lain. Tetapi kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan imannya sejati. Nah, bacaan ini menegur kita. Jangan sampai iman hanya berhenti pada formalitas, tetapi harus tampak dalam kasih nyata, kepedulian sosial, dan kesaksian hidup. Nah, contoh konkret dari bacaan-bacaan hari ini dapat kita lihat dalam fenomena kehidupan sosial saat ini. Banyak orang aktif mengikuti misa, ya, kita bisa lihat devosi dan kegiatan rohani. Tetapi di sisi lain mudah menyebarkan ujaran kebencian atau hoax di media sosial. Ini sama saja dengan kemunafikan yang dikritik Yesus. Sebaliknya, ada orang yang sederhana yang mungkin tidak menonjolkan diri, tetapi dengan tulus melayani orang miskin, menjaga kejujuran dalam pekerjaan, dan peduli pada sesama. Nah, mereka inilah saksi iman sejati, seperti jemaat Tesalonika. Maka dari itu, iman sejati adalah iman yang berakar pada Kristus, berbuah dalam kasih nyata, dan tidak terjebak pada kemunafikan. Kita dipanggil untuk tidak hanya berdoa dengan bibir, tetapi juga mewujudkan doa itu dalam tindakan sehari-hari. Nah, kita diajak menjadi saksi Kristus yang hidup, bukan hanya pengikut yang hanya berpura-pura. Pertanyaan refleksi yang dapat kita renungkan antara lain: apakah selama ini iman saya lebih banyak ditampilkan secara lahiriah atau sungguh berakar dalam hati? Atau apakah saya sudah menjadi teladan imam di lingkungan saya seperti jemaat Tesalonika? Bagaimana saya bisa menghindari sikap munafik dalam hidup rohani saya? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami hari ini. Ajarlah kami untuk hidup dalam iman yang tulus, bukan dalam kepura-puraan. Semoga kami berani menjadi saksi kasih-Mu di tengah masyarakat dengan kesederhanaan hati dan ketekunan dalam pelayanan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.